Halo guys, selamat datang di channel Viral Showbiz. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, like, beri saran dengan cara komentar dan juga share video ini kepada keluarga, teman, agar kita semua sama-sama bisa mendapatkan ilmu yang berharga di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, Baim adalah seorang pemuda sederhana yang berusaha keras untuk mewujudkan mimpinya. Ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil sambil terus mengejar cita-citanya untuk membuka studio desain sendiri. Meski ia memiliki segudang impian, hidupnya terasa monoton dan penuh tekanan. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pelipur laranya, Dinda Evelyn, kekasih yang telah menemaninya sejak masa kuliah. Dinda adalah seorang wanita yang ceria, penuh semangat, dan selalu mendukung Baim dalam setiap langkah hidupnya. Ia bekerja sebagai guru TK, dan setiap harinya, senyumnya yang tulus selalu menjadi pengingat bagi Baim bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar ambisi, tetapi juga tentang menikmati momen kecil bersama orang tercinta. Baim dan Dinda pertama kali bertemu di sebuah acara kampus. Saat itu, Dinda sedang mengajar anak-anak menggambar sebagai bagian dari kegiatan sosial, sedangkan Baim menjadi relawan desain untuk acara tersebut. Pertemuan mereka sederhana, tanpa hal yang dramatis. Namun, dalam kesederhanaan itu, mereka merasa ada koneksi yang tak bisa dijelaskan. Dinda adalah orang pertama yang percaya pada kemampuan Baim. Di saat Baim meragukan dirinya sendiri, Dinda selalu berkata, "Aku percaya, kamu bisa, Baim. Kamu hanya perlu percaya juga pada dirimu sendiri." Kata-kata itu menjadi pijakan awal bagi Baim untuk mulai berani bermimpi besar. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ketika Baim memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai bisnis studio desain sendiri, tantangan mulai bermunculan. Studio itu tak langsung berhasil. Ada hari-hari di mana Baim hanya mendapatkan satu klien dalam sebulan. Bahkan ada bulan-bulan di mana ia tak mendapatkan klien sama sekali. Di tengah tekanan itu, Baim mulai merasa tidak cukup baik, bahkan untuk Dinda. Ia sering merasa bersalah karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk hubungan mereka. "Dinda, aku nggak yakin aku bisa terus begini. Aku bahkan nggak tahu apakah aku pantas untuk kamu," katanya suatu malam. Namun, Dinda dengan kelembutannya selalu memberikan penguatan. "Baim, hubungan kita bukan tentang siapa yang paling sukses. Aku ada di sini bukan karena kamu sempurna, tapi karena aku mencintai kamu apa adanya. Kalau kamu jatuh, aku akan bantu kamu berdiri. Kalau kamu lelah, aku akan menjadi tempatmu istirahat. Kita ini tim, ingat?" Kata-kata itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Baim mulai belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Seiring waktu, hubungan mereka menghadapi lebih banyak ujian. Ada tekanan dari keluarga yang mempertanyakan kapan mereka akan menikah. Ada godaan untuk menyerah ketika situasi menjadi terlalu sulit. Dan ada momen-momen di mana mereka merasa jauh satu sama lain karena kesibukan masing-masing. Namun, setiap kali masalah datang, mereka selalu kembali ke satu prinsip yang sama: komunikasi. Mereka mulai meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati setiap minggu, meskipun hanya untuk bertukar cerita sederhana. Dalam percakapan itu, mereka saling menguatkan, saling mengingatkan tentang tujuan mereka, dan saling berjanji untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Salah satu momen paling menginspirasi dalam perjalanan mereka adalah ketika Baim akhirnya mendapatkan proyek besar dari sebuah perusahaan internasional. Saat itu, ia sedang mempertimbangkan untuk menyerah karena terlalu lelah dengan penolakan demi penolakan yang ia terima. Namun, berkat dukungan Dinda yang tak pernah lelah berkata, "Coba sekali lagi Baim, kamu sudah dekat dengan tujuanmu." Ia akhirnya menerima tawaran itu dan berhasil menyelesaikannya dengan gemilang. Setelah pernikahan mereka,
Baim dan Dinda memulai hidup baru di sebuah rumah sederhana yang penuh kehangatan. Meskipun kini mereka memiliki kehidupan yang lebih stabil, tantangan tetap hadir dalam bentuk yang berbeda. Sebagai pasangan suami istri, mereka harus belajar membagi waktu, menyelaraskan visi, dan menghadapi tekanan finansial yang kadang muncul tiba-tiba. Baim seringkali tenggelam dalam pekerjaannya, terutama karena bisnis studionya semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan klien dari berbagai negara yang membuatnya harus bekerja hingga larut malam. Di sisi lain, Dinda yang tetap menjadi guru mulai merasa lelah dengan rutinitasnya. Ia mencintai pekerjaannya, tetapi sering merasa kurang dihargai oleh lingkungan sekolahnya. Pada suatu malam, saat makan malam bersama, Dinda akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Baim, aku senang kamu semakin sukses, tapi aku merasa kita semakin jarang punya waktu untuk bicara. Aku juga merasa aku sendiri nggak tahu apakah pekerjaan yang aku jalani sekarang benar-benar membuatku bahagia." Baim terkejut. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tak menyadari bahwa Dinda sedang bergumul dengan perasaannya sendiri. Saat itu juga, Baim memutuskan untuk mengubah prioritasnya. Setelah pernikahan mereka, Baim dan Dinda memulai hidup baru di sebuah rumah sederhana yang penuh kehangatan. Meskipun kini mereka memiliki kehidupan yang lebih stabil, tantangan tetap hadir dalam bentuk yang berbeda. Sebagai pasangan suami istri, mereka harus belajar membagi waktu, menyelaraskan visi, dan menghadapi tekanan finansial yang kadang muncul tiba-tiba. Baim seringkali tenggelam dalam pekerjaannya, terutama karena bisnis studionya semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan klien dari berbagai negara yang membuatnya harus bekerja hingga larut malam. Di sisi lain, Dinda yang tetap menjadi guru mulai merasa lelah dengan rutinitasnya. Ia mencintai pekerjaannya, tetapi sering merasa kurang dihargai oleh lingkungan sekolahnya. Pada suatu malam, saat makan malam bersama, Dinda akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Baim, aku senang kamu semakin sukses, tapi aku merasa kita semakin jarang punya waktu untuk bicara. Aku juga merasa aku sendiri nggak tahu apakah pekerjaan yang aku jalani sekarang benar-benar membuatku bahagia." Baim terkejut. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tak menyadari bahwa Dinda sedang bergumul dengan perasaannya sendiri. Saat itu juga, Baim memutuskan untuk mengubah prioritasnya. Belajar untuk menyeimbangkan hidup mereka berdua, memutuskan untuk mulai mengatur ulang hidup mereka. Baim belajar membagi waktu agar tidak terlalu larut dalam pekerjaannya. Ia mulai menetapkan batas waktu kerja dan meluangkan akhir pekan untuk dihabiskan bersama Dinda. Dinda, dengan dorongan dari Baim, memutuskan untuk mencari cara untuk menyalakan kembali semangatnya. Ia mengikuti pelatihan pengembangan diri dan mulai mengeksplorasi minat-minat baru yang sebelumnya tak pernah ia coba. Salah satu hal yang ia temukan adalah minatnya dalam mendesain kerajinan tangan dan mengajar secara kreatif. Baim bahkan mengusulkan, "Kenapa kamu nggak coba bikin workshop kecil? Ajak anak-anak atau orang dewasa untuk belajar membuat kerajinan. Aku bisa bantu promosikan lewat studionya." Ide itu menjadi awal dari perjalanan baru Dinda. Ia memulai dengan kecil-kecilan, mengadakan kelas kerajinan di rumah mereka. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang, tetapi berkat semangat dan dedikasinya, kelas itu mulai dikenal lebih luas. Dalam waktu 1 tahun, ia berhasil membuka sebuah studio kecil yang menjadi tempatnya berbagi ilmu dan kebahagiaan. Namun, seperti halnya pasangan lain, hubungan mereka tak selalu berjalan mulus. Suatu ketika, proyek besar dari klien internasional membuat Baim harus pergi ke luar negeri selama sebulan. Perpisahan itu membuat Dinda merasa kesepian, terutama karena ia sedang menghadapi tekanan dalam mengelola studionya. Ketika Baim pulang, mereka duduk bersama untuk membicarakan perasaan masing-masing. Baim meminta maaf karena terlalu fokus pada pekerjaannya
sementara Dinda mengungkapkan betapa ia merasa tidak cukup didukung selama Baim pergi. "Kita ini tim kan?" kata Dinda dengan nada lembut. "Aku nggak minta kamu ada di sini setiap waktu, tapi aku butuh kamu untuk benar-benar hadir, bukan cuma secara fisik, tapi juga emosional." Baim terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Dinda. "Aku ngerti, Din. Maaf kalau aku bikin kamu merasa sendirian. Aku janji, kita bakal lewati semua ini bareng-bareng." Dari konflik itu, mereka belajar untuk lebih peka terhadap perasaan satu sama lain. Mereka juga mulai berkomunikasi dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap masalah dihadapi bersama, bukan sendirian. Perjalanan cinta Baim dan Dinda memberikan banyak pelajaran berharga, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Pentingnya komunikasi. Konflik tidak bisa dihindari dalam hubungan, tetapi dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, setiap masalah bisa diselesaikan. Mendukung pertumbuhan pasangan. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling mendukung untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjaga hubungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Menerima kekurangan pasangan. Tidak ada hubungan yang sempurna. Kunci dari hubungan yang langgeng adalah menerima pasangan apa adanya, sambil terus saling memperbaiki diri. Kini, Baim dan Dinda menikmati hasil dari kerja keras dan perjuangan mereka. Studio desain Baim menjadi salah satu yang terbaik di kota mereka. Sementara, studio kerajinan Dinda tumbuh menjadi tempat yang dikenal sebagai wadah kreativitas dan kebahagiaan. Namun, yang paling penting, mereka berhasil menjaga cinta dan komitmen mereka satu sama lain. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka selalu meluangkan waktu untuk menikmati momen-momen kecil bersama, seperti memasak bersama di akhir pekan, membaca buku di ruang keluarga, atau sekadar berjalan-jalan di taman dekat rumah. Di sebuah malam yang tenang, sambil menikmati secangkir teh, Baim memandang Dinda dengan senyum hangat. "Din, kalau aku lihat ke belakang, aku nggak pernah nyangka kita bakal sampai di titik ini. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak akan bisa sampai sini tanpa kamu." Dinda tersenyum lembut. "Aku juga, Baim. Aku selalu percaya, selama kita berjuang bersama, kita bisa hadapi apa saja." Kisah cinta Baim dan Dinda adalah bukti bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, perjuangan, dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka berhasil menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam proses tumbuh bersama, dan dalam cinta yang terus mereka pelihara. Jika kamu merasa hubunganmu sedang diuji, ingatlah bahwa setiap hubungan membutuhkan kerja keras dan pengertian. Jadilah seperti Baim dan Dinda, berani menghadapi tantangan, saling mendukung, dan tumbuh bersama